Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya. Masih kitab Mabadi Awaliyah. Kita masuk bahasan yang kelima. Sekarang tentang nasakh. Al-mabhasul khamisu, adapun bahasan yang kelima binaskhi adalah di dalam menjelaskan tentang nasakh. Wa huwa, adapun nasakh lughatan secara bahasa, al-izalatu adalah membuang atau menghilangkan atau menghapus. Yuqalu, dikatakan nasakhat, menghapus atau menghilangkan apa? Syamsu, matahari, al-dhilla, pada bayangan. Idza azalatu, apabila menghilangkan syams, matahari, al-dhilla, pada hu adillah, pada adillah ya, pada bayangan. Wa rafa'atuhu, dan menghilangkan hu pada dhil. Jadi rafa'atuhu sama menghilangkan matahari, hu pada dhil, bayangan. Bit bisa tiha, dengan menyebarnya cahaya matahari, ha bin bisa tiha, dengan menyebarnya cahaya matahari. Wakila, dan dikatakan maknahu, apa maknanya nasakh, anaklu adalah. Wakila, dan dikatakan maknahu, apa adapun maknanya nasakh, anaklu adalah memindahkan. Min qaulihim, dari perkataan para ulama, nasakhtu, aku memindahkan ma pada perkara, fi hadzal kitab, di dalam kitab ini. Idza naqaltu, apabila aku memindahkan ma pada perkara, fihi, yang ada dalam kitab, ila akhara, pada yang lain. Wa syar'an, dan adapun nasakh secara syara, rafu hukmin syar'iyyin, adalah menghilangkan atau menghapus hukum syara, bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syara, mutaakhirin, yang datang belakangan. Wa yanqasimu, dan terbagi apa naskh nasakh inda ba'dihim, menurut sebagian para ulama, ila aqsamin, ke dalam beberapa bagian. Naskhul rasmi wa baqaul hukmi, satu, menasakh tulisan dan menetapkan hukum. Nahu asy-syaikhu wa syaikhatu, adapun syekh dan syekhah, laki-laki tua di sini, dan syekhah, dan perempuan tua, maksudnya orang-orang yang sudah menikah. Idza zanaya, apabila keduanya berzina. Asy-syaikhu wa syaikhatu, adapun syekh dan syekhah, idza zanaya, adalah apabila berzina keduanya. Farjumuhuma, maka deralah huma, pada syekh dan syekhah, al-battata, dengan secara pasti. Qala Umar radhiyallahu anhu, maka telah berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, fa inna, maka adapun sesungguhnya kami, qad qara'na, telah membaca kami, ha pada ayat. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan Syafi'i, siapa oleh Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain Imam Syafi'i. Wa qad rajama, dan benar-benar telah merajam siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhsana, ini kepada dua orang yang zina muhsan. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa huma, adapun muhsanain, al-muradu, adalah yang dimaksud bisyaikhi wa syaikhati, yang dimaksud dengan syekh dan syekhah. Dua, naskhul hukmi wa baqaul rasmi, menasakh hukum dan menetapkan tulisan. Jadi tulisannya, hukumnya dinasakh, tulisannya ada tetap. Qala ta'ala, walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yutawaffawna, yang meninggal, alladzina, minkum, di antara kalian, wa yadharuna, dan meninggalkan, alladzina, azwajan, pada istri-istri, wasiatan, hendaklah berwasiat, li azwajihim, bagi istri-istri mereka, mataan, pada harta, ilal hauli,
kepada 1 tahun. Nusikha dinasah di ayatin dengan ayat yatarobasna. Ini bukan yatarobasuna ya, di tulisan salah tulis ini. Yatarobasna yaitu beridah istri bi anfusina dengan diri mereka arba'ata ashuri wa asra, yaitu 4 bulan 10 hari. 3 wanasful amroini ma'an, yaitu menasah 2 perkara sekaligus. Kahadisil muslimi, seperti hadis Muslim, an Aisyah dari Sayyidah Aisyah, kana ada fima unzila, di dalam yang diturunkan asru radha'atin, apa 10 susuan maklumatin yang diketahui yuharrimna, dapat menjadikan mahram. Fanusikha, maka dinasah bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali susuan yuharrimna, yang menjadikan mahram. Wa yajuzu, dan boleh apa nasul kitabi, menasah kitab bil kitabi, dengan kitab kama taqaddama, kama seperti perkara taqaddama yang terdahulu fi ayatil iddati, di dalam 2 ayat iddah. 4 wanaskhul sunnati bil kitabi, menasah sunnah dengan kitab. Kastikbali baitil muqaddasi, seperti menghadap Baitul Maqdis, Bait Muqaddas astabiti, yang tetap, bisunnatil fi'liyati, dengan sunnah fi'liyah, fi hadisi sahihaini, di dalam hadis sahihain. Fa innahu, maka adapun sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqbalahu, adalah menghadap Nabihu pada Baitul Muqaddas, bis sholati, di dalam salat, sittata asyara sahran, yaitu 16 bulan. Nusikha, dinasah biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawalli, maka palingkanlah wajhaka, pada wajahmu, syatral masjidil harami, pada arah Masjidil Haram. 5 wanasku sunnati bisunati, menasah sunnah dengan sunnah. Kahadisi muslimin, seperti hadis Imam Muslim, kuntu, ada aku, nahaitukum, adalah melarangkum kepada kalian, an ziyaratil qabri, dari menziarahi kubur, fazuruha, maka ziarahlah, maka berjalanlah kalian pada kubur. Faqala, dan telah berkata siapa ba'dhum, sebagian daripada ulama, ya juzu, boleh apa naskhul kitabi, menasah kitab bisunnati, dengan sunnah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza dhara, apabila hadir, ahadukum, siapa seorang di antara, ahadukum, seorang, idza hadara ahadukum, apabila hadir seorang di antara kalian, al mautu, apa maut, atau tanda-tanda maut di sini. Intaraka, apabila meninggalkan ahad, khairan, pada harta yang banyak, al wasiyatu, apa wasiat, lil walidaini, bagi kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat-kerabat. Nusikha, dinasah biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata, tidak boleh berwasiat liwarisin, bagi ahli waris. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, kita selanjutnya ini nasah, menjelaskan tentang nasah. Nasah itu artinya secara bahasa adalah al-izalah. Al-izalah itu bisa artinya menghapus, bisa. Jadi nasah itu lugatan bisa al-izalah, artinya menghilangkan atau membuang atau menghapuskan, sebagaimana perkataan para ulama memberikan contoh, nasakhati syamsu adzillah idza azalathu, yaitu matahari menghapuskan bayangan apabila matahari tersebut menghapuskan
bayangan tersebut dengan cahayanya yang menyebar. Dan kila ada juga yang mengatakan, dan ini tentu pendapatnya tidak begitu kuat karena menggunakan lafaz kila, maknanya adalah an-naqlu. An-naqlu ini adalah artinya memindahkan, seperti perkataan para ulama, nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhar. Aku memindahkan apa yang ada di dalam kitab apabila aku memindahkan apa yang ada di dalamnya ke dalam yang lain. Jadi secara garis besar lugotan, secara bahasa nasakh itu dua arti. Yang pertama al-izalah, yang kedua an-naqlu. An-naqlu artinya tadi memindahkan. Nah, kalau secara syara, nasakh itu adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Adalah menghilangkan hukum syara dengan dalil syara mutaakhirin yang datang belakangan. Jadi misalnya ada suatu hukum yang sudah lama, kemudian dalam artian urutan misalnya turunnya dalil tersebut itu lebih belakangan akhirnya. Jadi dalil syara yang menghapus hukum syara itu datangnya belakangan. Wa yanqasimun naskhu inda ba'dihim ila aqsamin. Nasakh ini terbagi ke dalam beberapa bagian, beberapa macam, yaitu terbagi ke dalam kurang lebih 5 bagian. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah naskhul rasmi wa baqaul hukmi. Adalah menasah tulisan beserta tetapnya hukum. Jadi tulisannya mah dihapus tapi hukumnya masih ada. Seperti apa? As-saykhu wa syekhatu idza zanaya farajumuhum al-battah. Ya, 2 orang laki-laki yang sudah syekho, maksudnya di sini syekhu wa syekha itu adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah menikah. Kalau keduanya berzina, maka deralah dengan pasti. Nah, Umar berkata, sesungguhnya kami pernah membaca ini. Nah, ini riwayat Imam Syafi'i. Nah, dan Nabi telah merajam 2 orang yang melakukan zinah muhsan. Nah, dan inilah pelaku zinah muhsan ini yang dimaksud dengan asy-syekh wa syekhatu. Jadi memang secara tulisannya as-syekh wa syekhatu ini dihapus tapi hukumnya tetap ada. Kemudian yang kedua, naskhul hukmi wa baqaul rasmi. Hukumnya dihapus, dihilangkan, tapi tetap tulisannya. Seperti ayat yang pertama itu berkaitan tentang masa iddah yang awalnya 1 tahun, ya, dinasakh dengan ayat yang selanjutnya yang mengatakan bahwa iddah itu adalah arba'ata ashhuri wa ashra. Jadi 4 bulan 10 hari. Kemudian maaf tadi naskhul hukmi wa baqaul rasmi, ya. Tulisannya ada walladzina yutawaffawna minkum. Nah, ini tulisannya ada, ya, tapi hukumnya sudah dinasah dengan ayat yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa ashra. Jadi hukumnya dinasah, tetap tulisannya. Kemudian yang ketiga, naskhul amraini ma'an, yaitu tulisannya juga hukumnya itu dinasakh dua-duanya. Seperti hadis Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah, ya, bahwasannya yang menjadikan saudara semahram itu adalah 10 kali susuan.
ini dinasakh dengan bahwa yang menjadikan saudara sepersusuan itu adalah 5 kali sepersusuan. 10 kali susuan dinasakh dengan 5 kali susuan. Nah ini hukum yang 10 itu dinasakh, tulisannya dinasakh hukumnya. Wa yajuzu nashul kitabi bil kitabi kama taqaddama fi ayatil maidah. Dan boleh menasakh kitab dengan kitab, dalam arti Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana telah terdahulu dalam 2 ayat idah tadi yang menjelaskan tentang mata'an ilal hauli. 4, wa naskhus sunnati bisunnati, yaitu menasakh sunnah dengan sunnah, menasakh sunnah dengan Al-Quran atau kitab, seperti menasahnya atau menghapusnya kewajiban menghadap Baitul Muqaddas sesuai dengan sunnah fi'liyah Nabi ya. Dan Nabi melakukan atau menghadap kiblat dalam sholatnya itu ke Baitul Muqaddas selama sittata asyara sahran, yaitu 16 bulan ya. Sunnah ini dinasakh oleh kitab, oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajhaka pada wajahmu syatral masjidil haram, pada arah masjidil haram. Jadi tadi sunnah fi'liyah dinasakh dengan Al-Qur'an, yaitu berlaku maka di sini nasus sunnah bil kitab. Kemudian yang kelima, naskhus sunnati bis sunnah. Ini menasakh sunnah dengan sunnah, itu seperti kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha ya, awalnya dilarang ziarah kubur, kemudian fazuruha, maka diperintah untuk ziarah kubur, berarti sunnah dinasakh oleh sunnah. Kemudian waqala ba'duhum, menurut sebagian ulama boleh menasakh kitab dengan sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, asalnya ini berlaku wasiat ya, untuk orang tua dan untuk kerabat, kemudian dinasakh dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la wasiyata liwarisin, tidak boleh berwasiat pada atau untuk ahli waris ya. Jadi tadi ayat yang tadi nasakh kitab, ayat Quran disunnati dengan hadis Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.